Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang dengan modal 2 juta rupiah, hasilkan 200 anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan dan menghasilkan keuntungan lebih kurang 2.400.000 per bulannya. Oke kawan-kawan sekalian, bagaimana caranya? Simak video ini tanpa di skip-skip ya kawan-kawan. Oke, yang pertama ialah awal mulanya kita wajib memiliki lebih kurang 20 ekor indukan entok, yang mana indukan ini kita tidak boleh mengambil di satu tempat. Boleh 5 ekor di satu tempat, boleh di tempat lainnya. Intinya kita tidak boleh mengambil 20 ekor ini dalam satu tempat untuk mencegah perkawinan saudara, karena perkawinan saudara biasanya genetiknya anakan-anakan entoknya nanti menjadi kecil-kecil kawan-kawan sekalian. Nah, itu menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat kawan-kawan sekalian, boleh kasih masukan ya kawan-kawan. Oke, setelah kita memiliki beberapa indukan tadi, alangkah baiknya teman-teman sekalian harus mengetahui bagaimana cara memilih indukan yang baik dan benar untuk indukan. Nah, seperti yang ada di video ini, bisa dilihat ya kawan-kawan sekalian, bahwasannya indukan ini bertubuh bulat-bulat dan gempal, serta memiliki tubuh yang panjang ke depan, dan juga kakinya tinggi, paruhnya panjang kawan-kawan sekalian. Nah, bisa dilihat ya, paruhnya panjang. Kenapa memilih paruh yang panjang? Karena biasanya indukan yang memiliki paruh yang panjang genetiknya besar-besar, berbeda dengan indukan yang memiliki paruh yang pendek. Kalau pendek biasanya genetiknya agak kecil kawan-kawan sekalian. Itu versi kandang entok Medan. Nah, jangan lupa kawan-kawan sekalian, dalam proses pemilihan indukan juga wajib teliti dari proses ia bertelur. Kita harus bertanya kepada penjual bagaimana biasanya indukan ini bertelurnya, bagaimana indukan ini biasanya pengeramannya, apakah bagus sampai dengan menetas, apakah indukan ini suka makan telur. Ada tuh kawan-kawan sekalian, entok suka makan telurnya sendiri. Nah, jika ada entok yang suka makan telur ini, sebaiknya kita hindari kawan-kawan sekalian untuk menjaga kestabilitas kandang kita, karena biasanya kalau sudah ada satu yang makan telur, maka teman-teman lainnya juga akan ikut-ikutan, karena biasanya indukan yang makan telur itu kurang protein. Tapi di kandang entok Medan nih tidak ada yang seperti itu kawan-kawan sekalian, karena proteinnya sudah tercukupin. Nah, langkah selanjutnya dalam pemilihan induk ini kita wajib membeli di benar-benar para peternak kampung. Boleh juga kita di peternakan kota boleh, tapi intinya kita tidak boleh beli di pasar kawan-kawan sekalian, ataupun kalau biasanya di Medan dibilang pajak. Kalau pajak ini kawan-kawan sekalian, itu memang entok yang biasanya dijual itu afkir, atau kalau indukan dia bertelurnya sudah kurang. Dan juga kalau di pasar ini biasanya entoknya kurang sehat kawan-kawan sekalian, karena ada ya namanya juga di pasar, kadang ada entok yang sakit memang sengaja dijual untuk dipotong kan, ataupun entok yang memang terkena virus. Pokoknya intinya kita harus saling berhati-hati lah dalam pemilihan indukan. Menurut saran saya, lebih baik kawan-kawan sekalian beli langsung ke peternak, pilih langsung, bertanya langsung, lebih gampang. Nah, kita langsung sekarang masuk ke pemilihan basor. Nah, pemilihan basor bagaimana posturnya? Sama dengan pemilihan induk. Badannya wajib panjang, kepalanya besar kawan-kawan sekalian. Jadi kepalanya wajib besar, paruhnya juga panjang dan tebal, kakinya juga tinggi, pembuluannya juga harus bagus. Tidak ada sayapnya harus lurus, benar-benar lurus. Tidak ada istilahnya kalau dibilang tuh sayapnya cacat kawan-kawan sekalian, kan ada tuh pertumbuhan sayap basor yang kurang lurus ataupun nggak rapi lah pertumbuhan bulu sayapnya. Itu jangan juga kawan-kawan sekalian, karena dia biasa akan menurunkan genetik seperti itu kepada calon anakannya nanti. Nah, dan juga pada saat pemilihan basor kita harus melihat, kita melakukan observasi sebentar, kita melakukan pengamatan sebentar sebelum kita membeli calon basor untuk kandang kita. Nah, kita lihat birahi kawin basor ini bagus atau tidak, suka tidak mengejar-ngejar betina. Kalau suka mengejar betina, nah berarti birahinya bagus. Nah, itu yang kita pilih teman-teman sekalian.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke permodalan. Nah, untuk indukan usahakan kita mengeluarkan budget yang lumayan besar kawan-kawan sekalian, karena kita harus memilih indukan yang benar-benar indukannya tadi siap bertelur, produktivitas telurnya bagus, posturnya bagus. Maka biasanya untuk area Medan tuh harga yang lumayan di harga Rp80.000 kawan-kawan sekalian. Rp80.000 per ekornya. Nah, jika kita membutuhkan 20 ekor indukan entok, jadi 80.000 dikali 20 ekor, maka kita menghabiskan modal awal di Rp1.600.000 kawan-kawan sekalian. Nah, jadi modal awal Rp80.000 dikali 20 ekor indukan entok sama dengan Rp1.600.000. Nah, modal awal untuk indukan kita sudah tahu ya teman-teman sekalian. Maka sekarang kita harus mengetahui modal basornya. Nah, untuk basor yang benar-benar super biasanya harganya itu cukup mahal ataupun memang benar-benar tidak dijual. Nah, jadi kawan-kawan sekalian bisa melihat basor di daerah kawan-kawan sekalian. Itu biasanya pasarannya Rp150.000. Tapi kan karena itu basor memang kesayangan pemiliknya, maka kita harus pandai-pandai melobi lah kawan-kawan sekalian. Ya kita bilang aja satu ekornya 200.000, pasti mereka akan melepasnya teman-teman. Nah, jadi modal basor 2 ekor untuk 20 ekor indukan, itu modal basornya kita sudah menghabiskan 200.000 dikali 2 sama dengan Rp400.000 teman-teman. Nah, Rp400.000, jadi total indukan dan basor kita sudah menghabiskan modal di Rp2.000.000 kawan-kawan. Nah, sudah sesuai ya sama thumbnail yang sudah saya jelaskan tadi. Kita dengan modal Rp2.000.000. Nah, selanjutnya dalam berbudidaya entok ini kita diwajibkan memang sudah memiliki kandang kawan-kawan sekalian. Jadi modal kandang kita tidak hitung ya teman-teman, karena saya hanya memberikan konsep yang mana konsep ini bisa diterapkan di kandang teman-teman sekalian. Maka berarti teman-teman sekalian sudah memiliki kandang ya. Nah, setelah sudah memilih indukan dan basor, kita diwajibkan menambah tempat pertarangan telur yang ada sebelumnya. Kita menambah 20 ekor indukan, maka kita wajib menambah 20 tempat bertelur entok yang ready untuk ditempati entok untuk bertelur maupun mengeram. Nah, dalam jangka waktu basor itu dipertemukan dengan indukan dan juga dari masa kawin sama dengan bertelur itu menghabiskan lebih kurang 2 minggu teman-teman sekalian. Nah, dari bertelur sampai dengan selesai bertelur itu biasanya menghabiskan waktu lebih kurang 2 bulan sampai dengan menetas. Dari proses entok ini dijadikan satu sampai dengan bertelur, mengeram dan menetas biasanya menghabiskan lebih kurang 2 bulan teman-teman sekalian. Tergantung indukan entoknya. Semua itu tergantung indukan entoknya teman-teman sekalian. Kalau indukan entoknya kita perlakukan dengan baik, pakannya kita jaga konsisten, mau itu di karbohidratnya, seratnya sampai dengan proteinnya. Kalau teman-teman sekalian kebingungan pakan terbaik, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya dengan menggunakan dedak padi yang paling kasar yang di harga yang paling murah, kita dapat mencampur padukan dengan insang ikan lele yang dapat kita dapatkan di pasaran. Nah, insang lele tadi kita rebus sampai dengan lebih kurang 1 jam ataupun setengah jam, baru kita campurkan dengan dedak padi tadi. Pembercampurannya juga wajib menggunakan air panas dan juga pakannya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, begitulah tempat pakan ataupun campuran pakan yang bagus untuk breeding seperti ini teman-teman sekalian. Nah, lalu pemberian pakan wajib kita konsistenkan di jam 8 dan di sore hari boleh di jam 6 ataupun di jam 5. Jika kita sudah memberi pakan di jam 8 dan jam 5, maka seterusnya pemberian pakan itu wajib di jam 8 di jam 5 sore. Tidak boleh berubah teman-teman sekalian. Karena kekonsistensian kawan-kawan sekalian itu akan membawakan hasil yang maksimal di kandang teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bisa hitung hasil dari anakan entoknya
Jika perindukan itu menghasilkan 10 ekor anakan entok, maka 10 ekor dikali 20 kita sudah menghasilkan 200 ekor anakan entok. Itu hitungan paling gampang teman-teman sekalian. Tapi biasanya indukan entok ini itu bisa menghasilkan 15 ekor anakan entok. Jadi bisa lumayan kan kawan-kawan sekalian, istilahnya 15 butir ataupun 15 ekor anakan entok itu kita anggap bonus saja. Kita ambil di terendahnya saja di 10 ekor per anakan entok. Nah, jadi 10 ekor dikali 20 ekor indukan kita sudah menghasilkan 200 ekor anakan entok. Yang mana anakan entok ini di area Medan itu sangat-sangat dicari dan dibutuhkan bagi peternak yang ingin membesarkan anakan entok sampai dengan dijual per kilogramnya, karena sangat sulit untuk mendapatkan DOE anakan entok ini. Kenapa sangat sulit? Dia kawan-kawan sekalian, dari se-Indonesia ini menurut saya itu masih belum ada PT ataupun peternakan besar yang bisa menghasilkan anakan entok. Malah mereka menjual DOE ayam, DOC ayam, DOE bebek itu yang ada kawan-kawan sekalian. Tapi kalau entok ini belum ada perusahaan menurut saya itu yang bisa menghasilkan bibit entok skala besar, skala PT belum ada teman-teman sekalian. Jadi ini masih peluang besar kita. Nah, di area Medan ini pasaran anakan entok ini itu di harga Rp12.000 terendahnya. Di usia 1 minggu bisa sampai dengan Rp13.000 per ekornya kawan-kawan sekalian. Jangan salah teman-teman sekalian, harga anakan entok itu berbeda dengan anakan ayam maupun bebek. Karena anakan entok ini di area Medan ini sangat populer sekarang. Nah, kita jual saja di harga Rp12.000. Jadi Rp12.000 dikali 200 ekor anakan entok kita sudah menghasilkan Rp2.400.000 teman-teman sekalian. Jadi peluang usaha ini jangan kita sia-siakan. Bayangkan dalam jangka waktu 2 bulan kita sudah menghasilkan Rp2.400.000. Sudah balik modal untuk pembelian indukan dan basoran. Nah, itu kalau hanya perindukannya menghasilkan 10 ekor anakan entok. Bagaimana kalau menghasilkan 15 ekor anakan entok? Maka kita sudah menghasilkan keuntungan di periode pertama. Maka di periode kedua kita sudah meraup keuntungan bersih untuk beternak entok di sistem pembibitan. Jadi teman-teman sekalian, jangan ragu dalam beternak entok ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.